Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial React.js. Kali ini kita akan belajar terkait dengan suspend. Apa aja agen yang akan kita pelajari? Pertama, kita akan berkenalan dengan suspend, kemudian perintah dasarnya dan cara penggunaannya. Untuk rujukannya, teman-teman bisa kunjungi react.dev, kemudian pilih komponen dan suspend. Di sini dijelaskan apa itu suspend, kemudian perintah dasarnya, dan contoh penggunaannya. Apa itu suspend? Suspend adalah sebuah komponen yang memungkinkan Anda untuk menampilkan fallback hingga komponen anak-anaknya selesai dimuat. Ini biasanya ketika kita proses load, ada animasi loading. Nah, ini bisa kita gunakan menggunakan suspend. Kemudian perintah dasarnya kita bisa panggil suspend. Nah, suspend ini memiliki props yaitu fallback. Nah, fallback ini kita bisa panggil sebuah JSX untuk alternatif ketika komponen yang childnya ini belum selesai di render. Untuk lebih jelasnya kita akan coba buat contoh penggunaannya. Sekarang silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Kita akan membuat project dengan nama suspend. Saya sudah membuat nama foldernya suspend. Kemudian pastikan teman-teman sudah menginstal Node.js. Node.js yang saya gunakan versi 20.14. Dan saya juga sudah menginstal Yarn. Yarn yang saya gunakan adalah versi 1.22.19. Kita akan create project menggunakan with. Kita gunakan perintah yarn, kemudian kita gunakan create with dan kita tambahkan dot di bagian akhir untuk menandakan project kita akan disimpan pada folder yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, saya akan pilih React, kemudian saya pilih JavaScript, kemudian saya akan install dependensinya. Oke, saya akan clear screen. Kemudian saya akan buka dengan Neovim. Saya akan buka tab baru. Kemudian saya akan jalankan di sini yarn dev. Oke, saya akan tekan Ctrl dan klik. Nah, ini untuk membuka di browser. Sudah jalan. Oke, kita akan kembali ke codingannya. Kita akan tambahkan beberapa config dasar. Saya akan tambahkan JS config. Saya tekan A. Saya akan tambahkan JS config.json. Nah, dalam JS config saya akan tambahkan basic config-nya seperti ini. Oke, kemudian kita akan rapih-rapih ya. Ini yang app.css kita akan hapus. Oke, kemudian yang index.css juga ini akan kita hapus. Oke. Kemudian kita akan bersihkan juga yang app.jsx. Ini kita ganti dengan sebuah hello world. Saya buat H1. Oke, kemudian saya akan hapus bagian yang tidak digunakan. Kemudian saya akan save. Oke, kita bisa lihat kembali. Nah, di sini sudah muncul hello world-nya. Oke, sekarang kita akan buat komponen untuk contoh suspend ya. Kita ibaratkan ada sebuah data yang kita load dari database, kemudian data itu menunggu cukup lama, dan ketika waktu tunggu kita akan tambahkan animasi loadingnya. Kita akan buat sebuah folder untuk komponen. Kemudian saya akan buat data. Kita buat filenya JS ya, ini untuk data. Nah, di dalam data saya coba buatkan sebuah variabel catch. Nah, catch ini saya akan buat dari new map. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan buat sebuah export function fetch data. Nah, ini
akan menerima sebuah parameter URL. Kita akan cek jika tidak catch URL. Nah, jika tidak catch URL, maka kita akan set URL. Nah, ini fetch-nya kita akan ganti ya. Kita buat function sendiri namanya get data. Nah, kemudian kalau misalkan tidak ketemu, kita akan returnkan catch-nya. Oke, kita akan kembalikan URL-nya. Kemudian kita akan buat sebuah function asynchronous get data. Ya, kita get data, tapi kita akan ubah isinya, bukan seperti ini. Kita cek dulu jika URL ini sama dengan kita coba gunakan slash the Beatle album, baru kalau misalkan benar kita akan returnkan sebuah function lagi, yaitu get album. Nah, ini kita buat nanti ya functionnya get album. Kemudian kalau misalkan itu bukan URL-nya, kita akan tambahkan sebuah throw not found, misalkan seperti ini. Sekarang kita akan buat sebuah asynchronous function album. Nah, albumnya ini nanti kita tambahkan ya returnnya. Kita wait dulu dari sebuah promise. Nah, promise-nya ini kita akan buat sebuah resolve. Kita gunakan arrow function seperti ini. Kemudian kita tambahkan set timeout. Nah, ini kita kasih mungkin 3000 ya, biar agak lama. Nah, baru returnnya itu kita akan buat dummy data ya. Nanti teman-teman bisa buat sendiri datanya, ini hanya contoh saja. Saya akan ganti returnnya ini dengan data seperti ini ya. Kita memiliki ID, title, dan year-nya. Nah, ini sebuah dummy data. Kita sudah membuat contoh sumber datanya. Nah, kita akan buat lagi sebuah JSX untuk menampilkan. Saya akan buat file baru di sini, A, namanya album. Ini JSX file. Oke, kita akan buat sebuah React komponen. Saya akan tekan escape, kemudian saya akan delete. Nah, kita akan buat sebuah konstanta dulu di sini. Album. Kita gunakan use. Nah, use-nya ini belum kita buat ya. Use ini adalah sebuah prompts. Kita akan buat untuk pengecekan sudah selesai ataupun belum. Kita akan tambahkan di sini. Nah, seperti ini. Use-nya. Nah, use-nya ini kita akan isi dengan fetch data. Nah, kita akan import fetch datanya. Baru di sini kita gunakan backtick ya. Kemudian slash, kita gunakan variabel. Nah, variabelnya kita gunakan artis ID. Nah, kemudian kita akan tambahkan di sini slash lagi album. Oke. Ini kita tambahkan titik koma di ujungnya. Kemudian kita akan returnkan di sini sebuah list ya. Kita gunakan UL.
Kemudian di sini kita akan mapkan album, kita akan map nih. Kita tambahkan sebuah li ya. Kita akan tambahkan sebuah li. Ini kita kurang satu kurungnya ya. Nah, seperti ini. Ini artisnya belum ada, kita bisa tambahkan pada props di sini ya. Artis ID-nya kita tambahkan di sini. Nah, karena kita menambahkan sebagai props, ini harus kita definisikan. Albums, prop types-nya kita harus panggil ke sini ya. Kita tipenya string. Nah, misalkan seperti ini ya. Prop type-nya kita akan import ke sini. Import prop type dari prop type. Oke, ini album ID dari album, kemudian ini album year kita sudah buat. Nah, kita buat lagi komponen untuk page-nya ya. Kita tekan A lagi di sini. Ini juga JSX. Kita buat RAFCE. Oke, saya tekan escape dan kita hapus yang importnya. Nah, kita akan buat lagi di sini props artis. Nah, artis ini sebuah artis page. Nah, kita harus definisikan lagi sebuah prop type-nya ya. Dot prop type. Kita akan turunkan prop type seperti ini. Artisnya kita definisikan objek. Sini kita harus import ya prop type-nya. Nah, seperti ini. Ini artisnya belum kita pakai. Nah, kita akan tambahkan ke dalam return. Return, baru di returnnya kita akan panggil. Nah, suspend ini kita harus panggil. Nah, suspend ini sebuah komponen, kita panggil seperti ini. Albums ini juga sama, sebuah komponen yang kita buat sebelumnya. Kita akan panggil ke sini ya. Nah, loading. Nah, loadingnya ini kita juga akan loadingnya ini kita buat dulu. Ini belum kita buat ya. Kita mungkin buat di bawah aja. Sini sebuah fungsi loading. Nah, supaya loadingnya ini bisa langsung dipanggil. Kita save. Nah, ini artis untuk penampilinnya. Kemudian ini loading ketika suspend ini dipanggil dan render child-nya ini belum selesai. Nah, tadi di render child-nya kita sudah menambahkan waktu tunggu ya ini supaya bisa kelihatan loadingnya. Oke, sekarang kita akan panggil ke dalam app-nya. Nah, dalam app kita tinggal tambahkan saja di sini ya. Pertama kita akan buat sebuah konstanta untuk show. Kemudian kita buat set show. Ini adalah sebuah state. Kita gunakan use state. Kita import state-nya. Defaultnya adalah false. Ini kita akan tutup. Nah, kemudian kita akan cek ya. Ketika dia ini tambahkan kondisi. Ketika dia show, maka dia akan kembalikan sebuah JSX. Ini JSX-nya kita akan buat
dari artist page-nya. Kita akan panggil. Nah, kita panggil ke sini. Kemudian kalau misalkan else, nah else-nya kita akan buatkan buttonnya. Jadi dia akan bergantian. Nah, yang ini kita bisa hapus karena tidak boleh ada return lebih dari satu ya. Oke, kita akan coba simpan. Kita bisa lihat. Nah, di sini sudah muncul ya. Nah, supaya lebih rapi, saya akan tambahkan CSS. Nah, CSS-nya saya akan simpan di app sini ya. Nah, ini CSS biasa, hanya UL saja. Kita akan save. Oke, kita bisa lihat lagi. Kalau misalkan kita klik, nah dia loading. Nah, sampai siap tuh, baru dimunculkan datanya. Kalau kita refresh lagi, nah ini loadingnya muncul. Nah, baru setelah selesai dia hilang loadingnya. Nah, loading itu kita dapatkan dari sini ya. Ketika kita albumnya ini dijalankan, artis page ini dipanggil, nah dia akan menjalankan ini sampai proses rendernya ini selesai. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penggunaan Suspend. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.